Semua meleleh. Ya, apa sudah muncul kawan-kawan? Sudah. Sudah? Sudah, Pak, sudah. Sinyal meleleh ya? Ya, di sini perkenalkan nama saya Ahmad Izzuddin. Di sini saya akan mempresentasikan atau mengisi materi tentang yang berjudul mastitis pada sapi FH atau Friesian Holstein. Langsung saja ke materinya. Pendahuluan. Pendahuluannya eh, pendahuluan adalah eh, su- mastitis itu adalah suatu peradangan pada ambing yang bersifat subakut, akut, atau kronis atau menahun. Menurut Manual Penyakit Mamalia tahun 2014. Biasanya ini terjadi pada semua jenis mamalia, terutama sapi, kucing, anjing juga, kambing juga. Penyakit ini menyebabkan kerugian ekonomi karena penyakit ini dapat mengurangi produksi susu sapi pada sapi perah atau Friesian Holstein. Menurut Kumar et al. 2010. Mastitis klinis, mastitis ini dibagi menjadi dua, yaitu mastitis klinis dan mastitis subklinis. Selanjutnya, mastitis klinis itu ciri-cirinya adalah bengkak pada ambing, penurunan fungsi, peningkatan suhu tubuh, anoreksia. Anoreksia itu adalah kurangnya nafsu makan, dan perubahan fisik susu dari yang cair menjadi seperti gumbalan-gumbalan seperti itu. Selanjutnya adalah mastitis subklinis. Mastitis subklinis itu dengan ciri tidak ada perubahan fisik, penurunan produksi susu, dan kualitasnya terjadi di Indonesia ada 75 sampai 83% pemeriksaannya dengan CMT. Menurut Sudarwanto et al. 2006. Penyebab utama dari mastitis pada sapi adalah bakteri Streptococcus agalactiae, Streptococcus digalactiae, Streptococcus uberis, Streptococcus geopidemicus, Staphylococcus aureus, E. coli, Enterobacter aerogenes, Pseudomonas aeruginosa. Cukup susah sih, teman-teman, karena ini kata-kata Latin. Berikut ini adalah contoh dari bakteri Streptococcus aureus. Menurut Manual Penyakit Mamalia tahun 2014. Selanjutnya adalah metode pemeriksaannya. Metode pemeriksaannya adalah signalemen, pemeriksaan klinis, anamnesa, dan pemeriksaan klinis ini berupa palpasi dan inspeksi. Palpasi ada dengan diraba dan inspeksi dengan dilihat. Signalemen. Signalemen adalah tentang rekaman medis dari ternak seperti nomor telinga atau AirTag, umur, ras, jenis kelamin. Jenis kelamin tentu saja mesti betina ya, karena yang memiliki ambing adalah sapi betina. Anamnesa, produksi susu dan nafsu makan apakah menurun atau tidak, dan kondisi terakhir pada sapi betina. Anamnesa itu adalah kita tanya-tanya tentang perkembangan sapi ke pemiliknya atau yang memeliharanya. Selanjutnya, pemeriksaan klinis. Pemeriksaan klinis ada dua, palpasi, inspeksi. Palpasi dengan perabaan, palpasi pada ambing dan puting. Kalau ada mastitis, biasanya akan eh, terasa keras dan juga hangat. Inspeksi kita dapat melihat adanya peradangan pada sapi, atau ada pembengkakan atau tidak. Dan kita dapat melihat dengan susu, apakah ada perubahan fisik atau tidak. Penanganannya cukup menggunakan antibiotik, penisilin dan atau streptomisin, eh, amoksisilin, dan eh, antibiotik lainnya. Pemberiannya secara intramamari bisa dan secara IM juga bisa. Tapi lebih dianjurkan langsung ke intramamari. Simptomatis adalah pemberian antipiretik dan analgesik karena setiap
mastitis ini juga diikuti dengan demam dan tidak mau makan. Selanjutnya adalah sportif atau pemberian vitamin agar nafsu makan membaik dan tidak jadi loyo. Dan juga yang paling utama adalah istirahat. Misalnya kita eh, sapi itu sapi pemerahan, kita harus istirahatkan minimal satu minggu atau lebih sampai sehat. Mungkin itu saja dari saya. Apakah ada yang ditanyakan, Bapak-bapak? Kalau tidak ada, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.